Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah hafidhahumullah. Bahwa di dunia ini tidak ada yang bersifat kebetulan. Semuanya insya Allah ala tartibin Allah yang atur. Yang jelas walaupun kita tidak sama dari daerahnya, yang semuanya Masya Allah. Dari mana saja dia? Dari Lampung juga ya. Bisa ketemu di sini. Siapa yang pertemukan? Allah. Termasuk saya juga ketemu dengan keluarga saya 30 orang. Siapa yang mengatur ini? Allah. Dan sebetulnya didahului dengan adanya satu gelombang yang sama, frame yang sama insya Allah ya. Dan hati yang sama. Ketika kita ngerti bahwa kehidupan ini untuk mencari keselamatan hanya kembali kepada Allah. Hanya kembali untuk mengerti tentang agamanya Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, apalagi kita hidup di akhir zaman, kalau ingin selamat, yang arti selamat agamanya adalah ketika seorang pertama siap untuk selalu mencari rezeki yang halal. Ini pertama ya. Siap. Yang kedua, mau mengaji. Siap. Yang ketiga, bersaudara karena Allah. La taqumus sa'ah hatta yu'izzahumullahu fi salasatan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian Allah memberikan kelangkaan khususnya kepada kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin, tapi ternyata banyak yang kemudian tidak lagi bersandar kepada Islam sebagai tuntunan pokok. Banyak yang kemudian hidup tidak mesti harus diatur oleh Islam, maka kemudian menjadi langka. Kelangkaan itu sampai pada tingkat langkanya orang mencari rezeki yang halal. Padahal itu adalah inti pertama keselamatan kita ketika yang masuk dalam diri kita ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masih mau ngaji. Kalau masih mau ngaji berarti masih ada guru, masih ada nasihat, saling menasihati, saling kumpul seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah bersaudara karena Allah, dan itu yang menyelamatkan juga. Karena intinya adalah kita memang bisa jadi bersaudara dengan apa saja bersaudara, terutama berbisnis, berpolitik, dan sebagainya. Tapi apa artinya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yu'izzamu salasatan. Pertama adalah dirhaman min halalin. Yang kedua, wa ilman mustafadan. Yang ketiga adalah akhun fillah, saudara karena Allah. Insya Allah antum bersepakat menjadi saudara karena Allah ya. Apa karena bisnisnya? Karena Allahnya apa karena bisnisnya? Berangkat dari bisnis yang karena Allah ya. Penting ya. Karena Allah berarti semuanya akan merujuk kepada aturan Allah, tidak merujuk kepada kepentingan hawa nafsu. Kita bertemu bersama di sini, alhamdulillah. Ya, tadi saya katakan tidak ada kebetulan, dan saya sendiri juga sekarang lagi OTW untuk menuju satu pertemuan dengan teman-teman saya yang ada di mana? Sentul. Alumni anak didik Abuya yang berkumpul minal dakhiliyin wal kharijiyin mungkin 1000 orang. Yang semuanya alhamdulillah punya
lahan-lahan dakwah yang cukup banyak, ada yang pesantren, ada yang madrasah, seluruh Indonesia ya. Kumpul para ulama, dan besok kita ketemu juga hanya karena Allah. Sekarang kita dahului karena Allah, besok juga karena Allah. Maka keluar kita ini adalah al-khuruj fi sabilillah, keluar untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Terkait dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan bagaimana perjalanan tanah ini menjadi milik bersama, yang insya Allah nanti akan menjadi kampung bersama, kalau ada kampung Juragan ya. Masya Allah Juragan kabeh. Juragan semua. Amin. Juragan yang sukses. Juragan yang berkah rezekinya. Juragan yang melimpah ruah rezekinya. Atas ridho Allah. Juragan yang loman semua. Jangan juragan yang medit. Insya Allah ya. Ini harapan-harapan yang luar biasa. Di mana nanti antum insya Allah merasakan kehidupan yang luar biasa. Karena sudah diniati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang saja ketika kemudian dia mencari rezeki keluar dari rumah, ya. Nah, itu bagaimana harus keluar dari rumahnya mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Maknanya apa? Berarti pasrah kepada Allah. Maka beda antara seorang keluar dari rumah ingin mencari rezeki, terus saya pengen supaya jadi orang kaya. Sementara ada seorang yang keluar dari rumah, saya mencari rezeki ingin menyenangkan istri dan anak saya. Sama apa enggak? Sama enggak? Saya keluar dari rumah ingin mencari rezeki supaya jadi kaya ya. Yang ini enggak, saya keluar rumah bismillah tawakal untuk menyenangkan siapa? Istri dan anak saya. Beda apa enggak? Beda. Beda. Karena yang pertama ingin kaya itu yang menentukan siapa? Allah. Kaya semua? Ya belum tentu kan ya. Sementara keluar ingin mencari rezeki untuk menyenangkan siapa? Istrinya, menyenangkan apa? Istrinya dan anaknya. Ini pernah terjadi bahwa seorang sahabat yang kelihatannya oleh teman-temannya orang yang kedunyan, namanya kedunyan. Karena etos kerjanya yang sangat luar biasa, sepertinya dunia. Sampai dilaporkan sama Rasul, ya Rasulullah saya punya teman sayang dia, menghabiskan waktunya untuk dunia. Tidak ada waktu kecuali kerja dan kerja. Kata Rasul, kamu salah sangka. Aku tahu niatnya dia begitu sangat keras bekerja itu bukan untuk mencari dunia, tapi ingin menyenangkan suami, istrinya dan anaknya. Wa huwa fi sabilillah. Maka perlu mindset ya, pemikiran yang dirubah. Sekarang kalau cari rezeki apa? Menyenangkan apa? Istri dan anaknya. Ya. Sekarang kalau keluar kerja, niat apa? Niat apa? Menyenangkan istri dan anaknya. Ini penting, karena begitu saja orang niatnya salah, jadi kemudian salah semua. Dan disitulah letak keberkahan yang akan diberikan oleh Allah SWT karena niat. Karena kalau sudah namanya ibadah, innamal a'malu binniyat. Padahal antum di sini niatnya untuk beribadah bersama lewat berbisnis, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap insya Allah kampung yang akan datang ini setelah semuanya mulai proses yang insya Allah panjang, termasuk diantaranya dengan istikharah, kenapa ada di sini dan sebagainya. Dan ini sudah berapa tahun sih? 6-7 tahun. 6-7 tahun. 6 tahun. Masih 6-7 tahun, belum apa-apa. Saya itu ya, ketika mau pulang ke Indonesia oleh guru saya, dikasaf dulu. Kamu nanti ihya akan berputar-putar mengajar 10 tahun. Nah. Dan ternyata betul.
sampai 10 tahun putar-putar. Itu perlunya sabar. Itu satu contoh ya. Kamu akan berputar-putar keliling mengajar ke sana kemari 10 tahun. Dan di saat kamu sedang keliling mengajar itu, ada seorang di antaranya tahu kalau kamu sedang di rumah, pasti ia mendatangimu ke rumah, ingin ngaji. Itu 2 tahun. Jadi dia sendiri ngaji sama kamu, yang sabar ya. 10 tahun yang sabar, 2 tahun yang sabar. Masya Allah. Jadi memang perlu sabar. Kalau sabar ya nanti insya Allah semuanya akan diberi nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini sabar apa enggak mau ini? Ada yang gerundel apa enggak? Apa gerundel itu? Coro-corone gerundel gak apa? Mengeluh. Ada yang protes apa enggak? Banyak. Ada yang mau lapor polisi apa enggak? Ada juga. Problema. Jadi perlu sabar dulu. Jadi coba tunggu. Toh niat antum adalah untuk menjadikan kampung ini kampung apa? Kampung apa? Kampung apa? Kampung juragan toh. Kalau sudah namanya kampung, kita mesti harus kembali ada nama kehidupan yang pernah dibangun Rasulullah SAW. Ya. Seperti apa gambaran kampung yang dibangun Rasulullah kemudian menjadi suatu masyarakat yang disebut Al-Mujtama'ul Islami An-Namudzaji. Masyarakat Islam yang menjadi percontohan. Mari kita kaji sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr. Sedikit ngaji ya. Surat apa? Al-Hasyr ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Selanjutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca catat surat Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 8, ayat apa? 9 dan ayat 10. Menggambarkan ada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah pertama yang namanya kelompok Al-Muhajirin. Mereka harus terpaksa hijrah menuju ke Madinah. Hijrahnya itu lil firar biddini minal fitan. Kenapa mesti harus hijrah? Karena untuk lari demi keselamatan agama. Jadi agamanya yang diselamatkan. Karena itu butuh untuk hijrah. Keberadaan mereka sudah tentu adalah orang-orang yang tidak mampu. Karena itu Allah menyebutnya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju lil fuqara'. Memang tidak mampu. Tapi yang penting agama selamat, maka kemudian mereka harus berhijrah ke Madinah yang mereka adalah orang-orang yang tidak punya ya. Tapi ada sifat yang disebutkan oleh Allah terkait dengan siapa mereka, yakni karakternya seperti apa.
Allah hanya menyimpulkan bahwa orang-orang seperti ini yang kemudian akan bergabung dengan orang-orang Ansar yang ada di Madinah, mereka itu adalah orang-orang yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, memberikan arti kesimpulannya ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan pertama yang nanti mudah-mudahan kita bisa meniru adalah terkait dengan keikhlasan. Ini adalah penting, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pindahnya ke Madinah itu bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah apa, tapi karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan kemudian mereka adalah para pejuang yang istilahnya mau berjihad. Semangat jihadnya yang luar biasa untuk menolong agamanya Allah. Ulaika humus shadiqun, didasari juga dengan kejujuran mereka. Ini termasuk penting kita miliki terkait dengan 3 sifat yang dimiliki seorang muslim. Meniru para al-muhajirin, menyimpulkan adanya 3 sifat yang harus dimiliki. Pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah apa? Kejujuran, yang ketiga adalah semangat jihad. Semangat jihad. Pertama apa? Keikhlasan. Yang kedua apa? Jujuran. Yang ketiga adalah semangat berjihad. Begitu selanjutnya, alhamdulillah hijrah menemukan teman-temannya sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini sudah tentu adalah orang-orang yang menampung mereka. Yang ditampung dengan yang menampung kira-kira ekonomi kuat mana ya? Yang menampung dan yang ditampung kuat mana? Yang menampung. Karena yang menampung berarti lebih kuat ekonominya daripada mereka. Karena mereka adalah fuqara. Datang sehingga ditampung oleh teman-temannya, di mana kemudian di sini bentuk namanya ad-dara wal iman. Jadi tidak hanya perkampungan, cuman perkampungan dan keimanan. Ini yang insya Allah mudah-mudahan kita ciptakan di sini. Jadi ad-dara wal iman. Wah, ad-dara walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Jadi semata-mata bukan untuk kemudian untuk bisnis bertempat di sini, tapi adalah juga untuk memperkuat keimanan. Disimbolkan oleh Allah keberadaan mereka ini seperti apa, sifat yang dimiliki, karakteristik mereka adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Pertama adalah mahabbah, kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, menyimpulkan mereka ini jadi setelah kumpul dengan teman-temannya para muhajirin, mereka tidak mencintai dalam hati mereka hajatan mimma utu, tidak kepingin apa-apa daripada apa yang mereka sudah diberi oleh Allah. Artinya menyimpulkan ada sifat adamut tama. Sahabat Ansar ini mempunyai sifat adamut tama, tidak namanya tamak. Tidak namanya tamak. Nomor 2, adamut tama, tidak tamak. Tamak atas milik orang lain, atau tamak untuk mencari harta sehingga kemudian menyimpang dari jalan-jalan yang benar karena tamak. Sahabat Ansar ini mempunyai sifat yang pertama tadi adalah apa? Kecintaan. Yang kedua apa? Tidak tamak. Yang ketiga al-isar. Al-isar wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri dalam keadaan tidak ada, tidak punya. Artinya jika kemudian dibutuhkan untuk dibantu, ada seorang harus dibantu, maka sifat sahabat Ansar adalah pasti mendahulukan orang itu walaupun mereka sendiri tidak punya apa-apa. Itu sampai di situ. Maka disimpulkan dalam diri para sahabat Ansar ada 3 sifat. Apa pertama? Al-mahabbah, kasih sayang. Yang kedua, tidak tamak. Yang ketiga,
mendahulukan orang lain ketika harus ada yang dibantu. Ini penting. Jadi akhirnya untuk menciptakan suasana namanya perkampungan, ya, yang kemudian menerapkan ajaran seperti ini sudah tentu akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dimulai dengan yang pertama tadi diantaranya adalah keikhlasan, kemudian kejujuran, yang ketiga semangat jihad, kemudian menemukan satu kampung bersama-sama. Akhirnya yang dikembangkan dalam kampung itu 3 sifat apa? Pertama, kasih sayang. Kasih sayang itu memang sudah tentu menjadi karakter kaum muslimin. Ketika Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih, bahwa tidak sempurna salah seorang di antara kamu imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu berat apa gampang ya? Tidak disebut kesempurnaan iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Berat apa gampang? Semoga digampangkan. Semoga toh. Bayangkan kalau kita harus melakukan ini 100%, maknanya kalau saya baru saja beli namanya katakan jam tangan harganya 10 juta ya, dan antum Masya Allah Abi Ihya jamnya bagus ya, PN ambil, kira-kira begitu apa enggak? Ya, enggak mungkin. Saya baru saja membeli jam tangan 10 juta. Itu jam yang saya sangat cintai. Terus antum bilang, Masya Allah jamnya bagus. Kut, ambil. Siapa yang bisa begitu ngacung? Saya pun tidak mungkin. Yang baca hati sudah nggak mungkin. Apalagi yang mendengarkan. Bayangkan seperti itu. Akhirnya alal akal minimal apa yo? Minimal para ulama mengatakan kalau ada orang lain senang, kamu ikutlah senang. Kalau ada orang lain senang, ikutlah senang. Jangan orang lain senang, kamu senep. Orang lain senang, kamu tidak senang. Yang banyak begitu apa? Kalau melihat tetangganya pokoknya baru saja Masya Allah bisa membeli ini ya, beli ini. Sekali 2 kali mungkin nggak ngomong, tapi kalau sudah 3 kali sudah mulai ngomong ya. Ada saja ini, paling itu utang dari saudaranya, paling itu kredit, paling macam-macam ya. Jadi bayangkan itu sifat asli kaum muslimin imannya itu apabila jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, itu seperti itu. Jadi makanya dikatakan oleh para ulama kalau ada saudaranya senang maka ikutlah senang. Nanti antum di sini akan hijrah di sini bukan ya, insyaallah ya. Insyaallah ya. Siap ya. Kalau ada saudara yang senang, ikut senang apa enggak? Jangan senep loh ya. Itu penting, itu saja cukup menjadi ukuran keimanan seorang. Kalau ada saudaranya senang maka ikut senang. Itu diciptakan dalam masyarakat yang akan ada di sini insyaallah ya. Jadi itu dasar kenapa terjadinya kasih sayang antar sesama, karena memang asli daripada keimanan seorang muslim itu tadi hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sementara di sana ada orang-orang yang bisa melakukan itu. Bahwa termasuk tradisi orang Mekah itu kalau ada seorang mempunyai sesuatu kemudian temannya mengatakan bagus, itu langsung suruh ambil. Termasuk guru saya, itu begitu.
Ceritanya waktu saya diantar pulang dari Mekah, Abuya membawa tas bagus sekali, tas Sahar namanya. Waktu itu saya sempat kemudian matur, Abuya, tasnya bagus Abuya, hut, ambil katanya. Gitu. Wah, ya akhirnya saya yang malu sendiri saya. Cerita selanjutnya waktu Abuya ada di Malang, di rumahnya di Langsep, ada punya Langsep, Jalan Langsep, ada seorang kiai besar datang, sowan sama Abuya, terus bawa tasnya bagus tasnya. Abuya dawuh, Kiai, tasnya bagus Kiai, santetak zeneh Kiai. Kiainya nggak paham. Kiai, santetak zeneh Kiai. Nah, Kiai tidak paham, ya diam saja. Santetak zeneh Kiai, tiga salah sama rot. Ya namanya nggak paham apa ya. Akhirnya tidak diberikan sama sekali kepada Pak Abuya. Begitu Kiai pulang, Abuya tahu Kiai bakhil. Ini Kiai medit ini. Kiai pelit. Jadi ini penciptaan sebuah masyarakat yang ini didikan Rasulullah. Kalau sudah kemudian kumpul bersama, maka yang dikembangkan berapa sifat? Adalah 3 sifat. Pertama apa? Sifat kasih sayang. Satu saat ceritanya ada namanya sahabat Sulaik Al-Ghatafani. Waktu itu beliau datang hadir sholat Jum'ah dan melakukan sholat tahiyatul masjid di saat khatib sedang berkhutbah. Sulaik Al-Ghatafani waktu itu rupanya oleh teman-teman dipandang berpakaian kurang layak. Itu pun sudah menjadi sorotan semua mata yang hadir. Akhirnya seluruh orang yang hadir masjid, sorotan matanya menuju beliau, di mana pakaiannya kurang layak. Subhanallah, begitu selesai sholat Jum'ah, semua sahabat pulang ke rumah. Rasulullah heran, kenapa sama pulang ini? Tahu-tahu kembali semua, masing-masing kembali. Ada yang bawa roti, ada yang bawa pakaian, kembali. Hanya untuk seorang namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ya. Hanya ada seorang Sulaik Al-Ghatafani, padahal waktu itu dia hanya pakaiannya kurang layak, berpakaian di hadapan orang banyak. Akhirnya kemudian sorotan matanya menuju dia seluruh, dan begitu kemudian melihat ada perlu dikasih sayangi, akhirnya sahabat pulang semua. Akhirnya kemudian balik semua ke masjid hanya untuk memberikan sesuatu kepada Sulaik Al-Ghatafani satu persatu. Akhirnya Sulaik repot bagi. Dia harus bagi juga. Karena sudah sekian banyak pakaian ada, roti ada, ini semua. Akhirnya beliau kemudian juga membagi-bagi juga. Masya Allah ya. Hanya sebuah contoh saja. Alhasil ini adalah bentuk yang namanya masyarakat binaan Rasulullah untuk ketika namanya kumpul sahabat Ansor dan sahabat Al-Muhajirin melakukan kehidupan yang seperti ini, harmonis sekali. Selanjutnya Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, ya, berarti setelah Al-Muhajirin, setelah Al-Ansar, yaquluna rabbana, maknanya at-tabi'in. Jadi maksudnya adalah para tabi'in bagaimana juga melakukan sifat-sifat yang sangat baik untuk melanjutkan keberadaan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti jejak sebelumnya, yaitu Al-Muhajirin Ansar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman, menunjukkan kehormatan mereka terhadap para pendahulu mereka, sampai kemudian setiap kali mereka mesti minta ampun dosa-dosa kepada para pendahulu mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang terpenting adalah terakhir ini. Jadi mereka kemudian minta sama Allah agar jangan ada sifat ghil. Sifat ghil.
Ghil itu adalah ganjalan-ganjalan dalam hati antar sesama. Ini saja, jadi kalau para sahabat Ansor dengan sifat seperti itu, Muhajirin juga seperti itu, lengkap sifatnya. Untuk para orang-orang yang meneruskan perjuangan mereka, siapapun para tabi'in yang datang setelah mereka, atau kita yang disebut waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, itu yang terpenting dalam kehidupan bersama itu harus menghilangkan sifat ghil. Itu saja sudah. Kalau ghil ini nggak ada, hasad nggak ada, dengki nggak ada, ganjal nggak ada, hidup akan bisa seharmonis mungkin. Itu insya Allah kita ciptakan bersama di sini ya. Jadi makanya kemudian ciptakanlah kampung Juragan ini disebut seperti firman Allah, tabawwa'ud dara wal imana, ad-dara wal iman. Jadi ciptakanlah namanya kampung ini disebut ad-dara wal iman, yang seperti disifati oleh Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini adalah bahagian daripada cita-cita bersama, dan kemudian butuh kesabaran bersama. Dan insya Allah dengan isyarat-isyarat yang datang kita sendiri ini sudah tentu sangat mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kumpul kita ini kumpul lillah, jadi pasti dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya kumpul ini cuma sebentar, tapi ini akan memberikan efek yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan keberadaan kampung ini insya Allah. Karena antum datang dari tempat yang jauh, antum musafirin. Musafirin itu insya Allah termasuk orang yang diijabahi doanya. Karena itu setelah kita punya ide, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan niat. Niat itu paling pertama, niat itu apa? Kalau fikih mengatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan actionnya, itu namanya niat. Niat. Jadi istilahnya kalau niat itu kita sedang melaksanakan sholat, maka begitu kita takbir itu namanya niat. Waktu kita wudhu, waktu apa? Membasuh apa? Muka, itu niat. Dimulai dari ini. Tapi niatnya adalah karena ibadah, maka selanjutnya akan sambung dengan Allah SWT. Karena itu pertemuan kita sekarang ini, saya mohon pada hari ini juga sudah dimulai namanya ingin meletakkan nama batu, diletakkan apa? Batu pertama diletakkan di masjid. Masjidnya di mana nih? Di atas. Nah, nanti bacanya di sini, tapi kemudian nanti siapkan ikut saya ke sana ya. Berapa orang kira-kira? 12 orang. Ya. Masjidnya di mana? Jadi gawat kita deh ya. Yang mobil ya. Ya begitu insya Allah. Nah, nanti kita wirid di sini bersama dulu. Kemudian saya dan teman-teman akan datang ke sana meletakkan batu itu. Itu embrionya yang insya Allah membuat insya Allah tempat ini berberkah insya Allah ya. Karena kita datang di sini semuanya niatnya adalah al-khuruj fisabilillah, semuanya musafirin, semuanya punya hati bersama, kemudian fikrah bersama, demi untuk keselamatan bersama. Insya Allah Allah memberikan nadrah bersama kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.